Yo halo para pecinta film detektif, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah. Oke? Kalian pasti sudah penasaran kan dengan filmnya? Sama, Mimin juga sudah penasaran. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pabrik 215 dekat Pyongyang, di mana tempat tersebut diduga merupakan lokasi pembuatan uang dolar palsu. Seorang polisi detektif Korea Utara yang bernama Im Jol-ryung sedang mengawasi di sana. Sesaat kemudian, istrinya yang juga anggota tim investigasi bernama Hwar-yung membawakan bekal. Tapi tiba-tiba saja Jol-ryung mendapat perintah untuk segera berkumpul di lokasi awal. Jol-ryung menemukan penjaga yang tewas tertembak. Ia pun langsung melapor pada atasan, namun ia diperintahkan untuk menunggu bantuan datang. Padahal menurut Jol-ryung, jika ia tidak segera mengejar, kemungkinan besar target mereka akan melarikan diri. Jol-ryung mengabaikan perintah atasannya dan ia memberi komando pada timnya untuk langsung bergerak tanpa menunggu bantuan datang dan meminta Hwar-yung berjaga di belakang. Scene kemudian berpindah di mana terlihat pasukan yang berbeda mulai menyusup ke dalam pabrik untuk mencuri plat master uang palsu dan membunuh para penjaga. Tidak lama kemudian disusul oleh tim Jol-ryung. Jol-ryung mendesak pasukan itu untuk menurunkan senjata. Tapi hal yang tidak terduga, atasannya yang bernama Cha Ki-seong datang ke situ. Ki-seong ternyata berkhianat, ialah yang mengirim pasukan penyusup. Itulah sebabnya Ki-seong memerintahkan tim Jol-ryung untuk menunggu bantuan agar pasukan penyusupnya lebih leluasa bergerak. Ki-seong mengancam akan membunuh Hwar-yung jika Jol-ryung dan anggotanya tidak menurunkan senjata. Saat Jol-ryung beserta anggota turun, seorang penyusup melemparkan granat, membuat hampir semua orang yang berada di sana terluka. Hwar-yung yang selamat segera mendatangi suaminya. Tapi Ki-seong menembaknya dan juga Jol-ryung. Ki-seong berkata pada Jol-ryung yang sekarat bahwa sejak awal ia membenci Jol-ryung. Saat akan menembak Jol-ryung sekali lagi, Ki-seong kehabisan peluru. Sementara itu, di Departemen Keamanan Rakyat sedang diadakan rapat terkait uang dolar palsu. Dolar palsu itu hanya dapat diidentifikasi oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, sehingga negara-negara lain tidak akan bisa membedakannya dengan uang asli karena tiruannya yang sempurna. Apabila kabar keberadaan plat master itu sampai ke negara lain, maka dapat dianggap sebagai deklarasi perang. Ki-seong yang memegang plat master kini menjadi buronan. Ia rupanya menyimpan dendam pribadi terhadap negara karena dulu ia dan istrinya dicurigai terlibat dalam perdagangan narkoba. Istrinya pun meninggal dalam penjara saat mereka dihukum. Dari hasil pelacakan diketahui Ki-seong menyelundup ke pelabuhan Pulau Jeongdo pada tanggal 12 dini hari. Lalu menuju Dalian melalui Beijing jam 5 sore. Namun Beijing hanyalah persinggahan karena diduga tujuan sebenarnya adalah Seoul, Korea Selatan. Dan film Corporation atau Confidential Assignment pun dimulai. Scene berpindah ke Seoul di mana seorang detektif bernama Kang Jin-tae sedang mengejar penjahat. Tapi penjahat itu berhasil kabur saat Jin-tae mengangkat telepon putri kesayangannya Yeon-ah. Akibat kejadian ini, Jin-tae diskor selama 3 bulan. Di sisi lain, Jol-ryung sedang diinterogasi. Ia dituduh bekerja sama dengan Ki-seong karena hanya ia yang ditemukan dalam keadaan hidup. Tentu saja Jol-ryung menyangkal dan ia bahkan bertekad akan memburu dan membunuh Ki-seong. Akhirnya Jol-ryung ditugaskan untuk ikut pasukan diplomatik ke Korea Selatan untuk menangkap Ki-seong. Scene berpindah ke rumah Jin-tae. Pagi harinya diwarnai dengan kericuhan. Yeon-ah merengek minta dibelikan iPhone. Adik ipar yang bernama Park Min-young ingin meminjam uang sebanyak 1 juta won dan istri Jin-tae bernama Park Seo-yeon yang memaksanya bangun. Jin-tae dikunjungi oleh atasannya yang bernama Ketua Pyo, yang kemudian menugaskan Jin-tae memata-matai polisi Korea Utara yang kabarnya ditugaskan ke Korea Selatan untuk menangkap penjahat yang kabur.
Jika misi ini berhasil, maka Jintai dan semua anggota timnya bisa mendapat kenaikan pangkat dan juga gaji. Ia harus mengawasi polisi Korea Utara yang datang, yaitu Choryung, selama 24 jam hingga pertemuan diplomatik selesai tanpa diketahui siapapun, karena NIS, yaitu Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, juga terlibat dalam hal ini. Singkat cerita, Choryung beserta pasukan diplomatik Korea Utara telah tiba di Korea Selatan. Choryung diberi waktu hanya 3 hari untuk menangkap Ki Seong. Ia harus mencari Park Myung-hoo, orang yang diduga membantu Ki Seong menyelinap ke Korea Selatan. Sementara itu, Jintai juga tiba di sana untuk menjemput Choryung. Ia langsung menghampiri Choryung dan menyita pistolnya sesuai dengan kode etik penyidik Korea Selatan. Jintai kemudian mengajaknya makan bersama. Choryung tidak memesan makanan karena ia sudah diwanti-wanti bahwa akan ada polisi Korea Selatan seperti ular berbisa yang akan diutus untuk membuntutinya. Apapun yang terjadi, Choryung sama sekali tidak boleh membicarakan tentang plat master uang palsu. Sementara Jintai diwanti-wanti bahwa kedatangan Choryung yang diutus Korea Utara untuk melakukan penyidikan terpadu dengan Korea Selatan demi menangkap seorang pembunuh Korea Utara agak mencurigakan. Ia ditugaskan untuk berpura-pura membantu Choryung dan mengalihkan fokusnya. Jintai berusaha memancing Choryung, tapi tampaknya Choryung kurang bersahabat. Ia bahkan menyebut Jintai lebih cocok jadi pemandu tur dibanding anggota elit tim pencarian. Di perjalanan menuju Myeongdong yang diduga adalah lokasi Myung-hoo, Jintai dan Choryung berdebat karena Choryung merasa Jintai menyepelekan penyidikannya. Choryung melompat dari jembatan lalu menaiki taksi. Jintai juga langsung meminta anggotanya melacak tujuan taksi tersebut. Scene kemudian berpindah di mana Choryung yang sampai di Daimyong Official Myeongdong. Rupanya Jintai sudah menunggu di sana. Saat akan masuk lift, Choryung menyadari Myung-hoo sudah pergi dan mengejarnya dengan taksi. Myung-hoo yang baru selesai melakukan transaksi barang palsu langsung disergap oleh Choryung yang menanyakan keberadaan Ki Seong. Myung-hoo mengeluarkan pistolnya dan berusaha menembak Choryung. Sesaat kemudian, Jintai datang dan langsung menyalakan sirine mobil sehingga Myung-hoo kabur. Kejar-kejaran pun terjadi. Sayangnya, Choryung kehilangan jejak Myung-hoo. Di sisi lain, anggota NIS berhasil melacak keberadaan Ki Seong yang ternyata menyamar dengan nama Mandarin Wang Wuiwan. Ia telah menaiki pesawat yang mendarat jam 4 sore. Sementara itu, Myung-hoo yang berhasil kabur menemui Ki Seong untuk melaporkan yang baru saja terjadi. Dan Jintai juga terlihat sedang diomeli karena dianggap lalai dalam menjaga Choryung. Jintai kemudian memborgol tangannya dengan Choryung agar Choryung tidak bisa lagi pergi seenaknya karena pencarian Ki Seong merupakan penyidikan bersama antara Korea Utara dan juga Korea Selatan. Choryung akhirnya berjanji tidak akan bertindak semaunya lagi asalkan borgolnya dilepas. Jintai pun mengajaknya minum dan memasangkannya gelang pelacak sebagai hadiah. Jintai juga membawa Choryung untuk menginap di rumahnya agar lebih mudah diawasi. Sesampainya di rumah, Min Young tampak terpesona dengan Choryung. Tapi Choryung tidak menyadari hal itu. Saat Choryung mandi, Jintai memeriksa barang-barang Choryung dan diam-diam memasang pelacak di ponsel Choryung. Tapi hal itu diketahui oleh Choryung. Ia melepas pelacak itu saat Jintai tertidur pulas. Ia kemudian menelpon atasannya dan memberitahukan bahwa saat lokasi Ki Seong sudah diketahui dengan jelas, ia akan membatalkan penyidikan terpadu dengan Korea Selatan. Scene kemudian berpindah pada keesokan harinya. Choryung sarapan bersama dengan keluarga Jintai. Sementara Ki Seong sedang bertemu dengan seorang pengusaha Korea Selatan yang bernama Yun dalam rangka transaksi penjualan plat master uang palsu. Ketua Yun ingin melihat langsung plat master tersebut dan akan membawa ahli untuk membuktikan keasliannya. Ki Seong menyetujui hal tersebut. Scene kembali berpindah di mana setelah sarapan, Choryung dan Jintai menyelidiki keberadaan Myung-hoo melalui CCTV. Diketahui Myung-hoo sempat menuju sebuah basement yang disewa untuk toko duty free. Tanpa pikir panjang, Choryung langsung menuju ke duty free. Ternyata tempat itu dijadikan gudang senjata ilegal dan para gangster anak buah Myung-hoo sedang nongkrong di sana.
Mereka sempat meledek Jintai. Choryung langsung menyerang mereka hanya dengan tisu gulung. Dalam sekejap, para gangster itu pun tumbang. Melihat hal ini, Jintai langsung melapor pada Ketua Pyo bahwa ia ingin mundur saja dari misi ini. Tapi Ketua Pyo mendesaknya untuk mencari tahu alasan Kiseong mengkhianati Korea Utara dan tujuan Kiseong kabur ke Seoul, Korea Selatan. Ketua Pyo kemudian memberitahu alamat tempat tinggal Myung-hoo. Jintai harus menangkapnya dan menyerahkan ke kantor polisi Seoul. Tanpa disadari juga, pembicaraan didengar oleh Choryung yang sudah menyadap ponselnya. Sementara di rumahnya, Min-young dan Seon sedang membicarakan ketampanan Choryung. Scene kemudian berpindah di mana ketika Jintai yang sudah sampai di lokasi yang diinfokan Ketua Pyo, Jintai ternyata dikepung beberapa preman saat ia menyebut nama Myung-hoo. Sementara Choryung mendatangi Myung-hoo. Jintai terpaksa bertempur sendirian. Ia sempat mencoba trik Choryung yang menggunakan tisu gulung, tapi hal itu malah membuatnya terlihat bodoh. Cheol yang menemukan Myung-hoo bersama dengan salah satu anak buah Kiseong, tapi Myung-hoo sudah tewas. Ia ternyata dibunuh karena dianggap berkhianat saat meminta untuk tetap tinggal di Seoul. Nyawa Choryung juga terancam. Ia pun melawan anak buah Kiseong dengan tangan kosong. Sayangnya, pria tersebut berhasil kabur tepat saat polisi berdatangan. Jintai kemudian meminta juniornya Dong-hoon untuk memeriksa catatan panggilan di ponsel Myung-hoo yang ia temukan. Perlahan juga Choryung mulai terbuka pada Jintai. Tapi ia baru memberitahukan tentang Kiseong yang membunuh semua anggota timnya lalu membawa tim lain beserta tentara bayaran ke Korea Selatan. Dengan informasi ini, Jintai menduga semua senjata ilegal yang disalurkan Myung-hoo dipakai oleh anak buah Kiseong. Sesampainya di rumah, Min-young mengutarakan perasaannya tetapi Choryung menolak. Pantang menyerah, Min-young menyelinap saat tengah malam. Namun rupanya yang menyahut adalah Jintai. Choryung sedang termenung di ruang tengah menatap foto mendiang Hwaryung dan rekan-rekan timnya yang dihabisi Kiseong. Di sisi lain, yaitu di ruang otopsi, petugas menemukan uang dolar palsu di antara barang-barang Myung-hoo. Sedangkan di tempat lain, Kiseong sedang mengumpulkan semua anak buahnya untuk mengawal transaksi plat master besok. Scene lalu berpindah pada keesokan harinya. Saat sedang menikmati sarapan, Jintai diberitahu bahwa ponselnya disadap. Ia pun bergegas melepas pelacak tersebut. Jintai juga diberitahu tentang plat master dan lokasi transaksi Kiseong dengan Ketua Yun. Di perjalanan, Jintai mengungkapkan kekesalannya pada Choryung yang diam-diam menyadapnya. Ia juga menuduh Choryung berbohong tentang pembantaian anggota timnya. Choryung tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menawarkan negosiasi jika Jintai mau membantu menangkap Kiseong, maka plat master akan diberi Choryung padanya. Choryung meminta tolong dengan sungguh-sungguh. Singkat cerita, Jintai dan Choryung tiba di lokasi transaksi. Demi keselamatan Jintai, Choryung memintanya untuk menunggu saja. Ia bahkan memberi segepok uang agar Jintai membelikan iPhone untuk Yeon-ah. Sementara di dalam ruangan, Ketua Yun menawar harga plat master menjadi 10 juta dolar Amerika Serikat, setengah dari harga kesepakatan di awal. Ternyata Jintai yang tak mau menunggu langsung menghampiri Choryung dan membantu. Mereka mengawasi Kiseong melalui video call ponsel Choryung dengan Jintai. Kiseong menolak tawaran Ketua Yun dan ia malah menaikkan harga plat master tersebut dan anak buahnya membunuh semua pengawal Ketua Yun karena merasa dipermainkan. Dengan gemetar, Ketua Yun menyetujui harga awal, tapi Kiseong tetap membunuhnya. Tanpa menunggu lama, Choryung menerobos masuk disusul oleh Jintai. Jintai membantu mengalihkan perhatian anak buah Kiseong. Kiseong yang menyadari Choryung tidak sendirian kemudian melempar granat dan segera kabur menuju pelabuhan. Jintai dan Choryung segera mengejar.
Di perjalanan, Ketua Pyo yang sedang bersama anggota NIS memberitahukan operasi terpadu dibatalkan dan sepenuhnya akan diambil alih oleh NIS karena seharusnya Jin-tae mencegah Cheol-ryung ikut serta dalam penangkapan Ki-seong karena Ki-seong harus ditangkap dalam keadaan hidup. Jin-tae kemudian membujuk Cheol-ryung agar tidak membunuh Ki-seong. Cheol-ryung mengiyakan. Beberapa saat kemudian, mereka kini sudah mendekati posisi mobil Ki-seong. Mengetahui hal itu, Ki-seong langsung menyerang dari mobil. Baku tembak pun terjadi. Ki-seong bahkan menembak orang-orang yang tidak terlibat agar mobil orang itu menghalangi pengejaran. Dengan kecerdikannya, Cheol-ryung berhasil menembak ban mobil Ki-seong dan membuatnya tidak berdaya. Saat Cheol-ryung akan menembak Ki-seong, Jin-tae segera mencegahnya. Momen ini dimanfaatkan Ki-seong untuk kabur dengan melompat dari jembatan. Cheol-ryung akhirnya memberitahu Jin-tae alasannya mati-matian mengejar Ki-seong adalah untuk membalas dendam atas kematian istrinya. Yang paling membuatnya terpukul, Hwaryong meninggal dalam keadaan hamil tanpa sempat memberitahu Cheol-ryung. Jin-tae kemudian menyerahkan plat master pada Cheol-ryung. Ia akan beralasan kepada kepolisian dan juga Ni Seol plat master itu telah jatuh ke sungai bersama dengan Ki-seong. Jin-tae memperingatkan Cheol-ryung untuk tetap hidup karena menurutnya Hwaryong juga pasti menginginkan hal itu. Jin-tae menyuruhnya segera pergi dan selebihnya ia yang akan menangani. Cheol-ryung akhirnya pergi lalu menyerahkan plat master itu pada atasannya. Scene kemudian berpindah di mana Ki-seong ternyata masih hidup. Ia pun menyekap anak dan istri Jin-tae untuk ditukar dengan plat master. Jin-tae langsung menghubungi Cheol-ryung sambil menangis meminta Cheol-ryung membantunya. Cheol-ryung bergegas membawa koper plat master bersamanya. Singkat cerita, Jin-tae ternyata berhasil menemukan Seoyeon dan juga Yeon-ah. Ia sempat emosi dan memaki Ki-seong, tapi saat melihat bom terpasang di sana, Jin-tae segera meminta maaf. Sesaat kemudian, Cheol-ryung datang untuk menyelamatkan keluarga Jin-tae. Ia menembak satu persatu anak buah Ki-seong yang berjaga dan berjanji akan menyerahkan plat master secara utuh jika Ki-seong melepas keluarga Jin-tae. Ia akhirnya bersedia setelah Cheol-ryung memberikan sebagian plat master. Cheol-ryung meminta maaf pada Jin-tae dan menyuruhnya segera pergi. Ia kemudian melempar koper plat master lalu menembak kamera pengawas. Ki-seong memberitakan anak buahnya berpencar, sementara Jin-tae yang masih di perjalanan merasa tidak enak hati meninggalkan Cheol-ryung sendirian. Tanpa diduga, Soyun menyuruhnya bergegas kembali untuk membantu Cheol-ryung. Di sisi lain, Cheol-ryung menghabisi anak buah Ki-seong satu persatu dan ia kembali bertemu dengan pembunuh Myung-hoo. Mereka kembali bertarung hingga kondisi fisik Cheol-ryung mulai melemah. Untungnya, Jin-tae segera tiba untuk mengalihkan perhatian anak buah Ki-seong. Cheol-ryung kini berhadapan langsung dengan Ki-seong yang langsung memukulinya tanpa ampun. Cheol-ryung pun sekarat. Jin-tae kemudian menyusul dan menembak Ki-seong. Tapi Ki-seong masih hidup. Saat Jin-tae hampir terbunuh, Cheol-ryung menembak Ki-seong hingga tewas. Cheol-ryung memberikan plat master pada Jin-tae agar ia menjadi polisi yang diakui. Tapi Jin-tae membuangnya. Mereka lega dapat menyingkirkan orang jahat. Beberapa saat kemudian, tim kepolisian Seoul datang menjemput. Scene kemudian berpindah ke Korea Utara di mana Jin-tae mendapat tugas untuk mencari pelaku pembunuhan berantai di Seoul yang kabur ke Korea Utara sehingga diadakan penyidikan terpadu Korea Selatan dengan Korea Utara. Dan ternyata di sana Cheol-ryung lah yang ditugaskan untuk membantu. Dan film Corporation Confidential Assignment pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. Yang mau request film juga silahkan kalian ketikkan judul di kolom komentar. Oke? Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film seru selanjutnya. Dan hal-hal kecil yang dilakukan secara sendirian tentunya tidak akan berdampak besar. Sedangkan hal-hal kecil yang dilakukan secara bersamaan akan memiliki dampak yang cukup signifikan. Dadah!